200 juta saya saksi. Hakim minta 200 juta. Hakim tuh. Hakim minta 200 juta. Babi hukum Indonesia. 200 juta dia minta di kita. Kita mau jual apa? Mau jual rumah. Babi hukum ini. Hakim tuh. Sarapan ini jam pelayanan jam 9, bukan jam sarapan. Ini instansi milik negara yang ada semua di sini dibayar oleh negara, pakai pajak masyarakat. Masyarakat kesini untuk dilayani. Itu Kajari sombong sekali saya sapa tadi. Hah? Tadi pokoknya udah datang. Ada orang. Pakai itu. Ada apa ini? Ada apa? Ini institusi salah satu institusi penegakan hukum di negara kita. Harus ada pelayanan. Kami meminta keadilan terhadap pendapatan kami. Sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini tidak naik-naik, Pak. Baik gaji pokok maupun tunjangan jabatan. Sehingga kami bekerja pada saat ini digaji dengan gaji 12 tahun yang lalu. Menurut pendapat kami, ini sangat menzalimin kami. Kenapa sangat menzalimin kami? Bahkan pada tahun 94, pada saat pemerintahan di masa Pak Soeharto, gaji hakim itu statusnya masih PNS. Besarannya 2 kali lipat dari gaji PNS biasa di pengadilan. Tapi saat ini gaji kami dilampauin oleh jabatan-jabatan tertentu PNS di Satker kami. Itu sangat mengecewakan bagi kami. Dengan pendapatan kami seperti ini sangat rentan. Teman-teman yang menjaga integritasnya, yang terseok-seok, Pak. Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti komisaris Pertamina, tidak, Pak. Seperti direktur utama Mandiri, nggak minta, Pak. Untuk sejahtera kami, kelayakan hidup. Gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Bisa jadi seperti itu. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri, belum lagi punya tanggungan orang tua dan lain sebagainya. Kami di sini datang sudah menunggu 12 tahun. Kami di sini sudah menunggu 6 tahun. Kami datang ke sini adalah jalan terakhir kami, Pak. Jalan terakhir kami. Kami sudah menunggu, kami sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada stakeholder tentang permasalahan ini. Permasalahannya sepele. Kami digaji tanpa dasar hukum. Kami hakim, Pak. Kami hakim. Kami berjibaku dengan hukum. Putusan kami mengandung hukum dan menjadi hukum. Tapi gaji kami tanpa dasar hukum. Saya jelaskan. Sekali lagi saya mohon maaf. Kami bersuara tinggi bukan mau. Tapi ini rasa kekecewaan kami sudah menunggu. 12 tahun tanpa penyesuaian dan 6 tahun kami digaji tanpa dasar hukum. Kita bangsa yang besar. Negara ini negara yang besar. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi siapa yang mau bertanggung jawab? Selama 5 tahun kami makan apa? 5 tahun lebih kita ini kekecewaan kami, Pak. Solidaritas Hakim Indonesia bertemu dengan Komisi 3 DPR RI. Mereka menyampaikan aspirasi terkait gaji yang tak kunjung naik dalam beberapa tahun terakhir. Para hakim mendengarkan langsung sambungan telepon dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak, ini dengan perwakilan hakim, mohon izin bicara, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara
saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya. Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak, bayar kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu. Yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu sementara, ya, saudara-saudara. Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Tapi percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu hakim-hakim harus kuat dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri, itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka
memandang yudikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.